orang yang maksiat ini akan diancam ini, akan diancam ini. Kemudian ingat dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah terjadi dilakukan pada masa lalu, kemudian dia takut dengan ancaman-ancaman Allah, itu sedih mengingat, mengenang kemaksiatan masa lalu. Nah, itu sedih yang terpuji dan itu disuruh oleh Allah. Kalau cuma sebatas sedih tapi kita tidak melakukan lebih baik ketaatan-ketaatan, itu orang yang tertipu namanya. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan perasaan dia. Jadi nggak cukup sampai disedih, tapi harus diiringi dengan kebangkitan ma'an nuhudi ila taatillah, kebangkitan untuk lebih taat lagi kepada Allah. Hikmah yang ke-74 saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-huznu ala fuqdani ta'ati ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil iktirar. Ya, artinya al-huznu sedih, ala fuqdani ta'ati atas kehilangan taat pada masa lalu, ma'a adamin nuhudi ilaiha, tapi tidak diiringi dengan bangkit melakukan ketaatan-ketaatan. Min alamatil iktirari, itu merupakan tanda yang menunjukkan orang itu tertipu. Nah, pada hikam yang ke-74 ini berbicara soal kesedihan. Sedih dibahasakan di dalam bahasa Arab itu dengan dua kata. Satu, ada yang dibahasakan dengan al-huznu, huzun. Dan ada sedih yang dibahasakan dengan bahasa Arab itu penyebutannya humum. Huznu, humum, huzun, humum. Beda kata dalam bahasa Arab, huznun, humum, tapi artinya sama-sama sedih. Apa bedanya huznun dengan humum? Kalau huzun itu sedihnya memikirkan ketidaknyamanan masa lalu, sedih. Sedangkan humum itu sedih karena teringat memikirkan masa yang akan datang belum terjadi. Contoh, seperti apa kita sedih ketika kita itu terpikir atau mengenang ketidaknyamanan masa lalu. Setiap orang itu kan zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Setiap manusia itu diberikan kecenderungan oleh Allah, diberikan kecintaan oleh Allah atas pasangannya. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Begitu indahnya ketika kita itu memadu kasih dengan orang yang kita cintai. Laki-laki demikian, perempuan juga demikian. Itu sudah manusiawi karena Allah berikan rasa itu. Tiba-tiba tanpa ada masalah, perempuan itu diputusin oleh pacarnya. Nangis enggak tuh? 10 tahun kemudian berlalu, dia teringat ketika dia diputusin. Lalu dia merenung, dia rasakan sedih dengan kejadian-kejadian. Begitu 10 tahun kemudian ketemu dengan orang itu, kita sudah punya suami, itu yang mantan kita sudah punya istri, ketemu misalkan di mall, lalu kita ingat ketika berhubungan dengan dia dan dia pernah memutusin kita, kemudian kita merasa sedih. Padahal
masa lalu, itu namanya huzun. Kalau humum bagaimana? Humum misalkan kita ini sekarang hidup susah, boro-boro nanti akan memberikan warisan yang cukup kepada anak. Buat beli baju anak, makan anak pun juga susah. Lalu kita berpikir, gua aja sekarang seperti ini bagaimana anak gua nanti? Kalau gua mati, saudaranya nggak ada, nggak peduli. Lalu kita sedih, berpikir tentang masa depan anak kita dengan keadaan kita seperti ini. Padahal itu belum terjadi. Itu sedih yang namanya humum. Nah, yang akan dibicarakan di dalam hikam ini al-huznu, kesedihan. Nah, sedih itu ada dua. Ada sedih yang diperintahkan, ada sedih yang tidak diperintahkan. Sedih yang diperintahkan Allah yang disebut dengan sedih terpuji, dan ada sedih yang tidak diperintahkan Allah yang disebut dengan sedih tercela. Seperti apa sedih yang terpuji itu? Fal mahmudu al-husnu ala bawatil mahbubi min umuriddin. Sedih karena kehilangan ketaatan pada masa lalu. Kal husni alal masyati, seperti sedih karena mengingat kemaksiatan yang kita lakukan pada masa lalu. Pak Jaya sekarang umur udah 50 tahun, balik 15 tahun, berarti 35 tahun. 30 tahun yang lalu misalkan banyak kemaksiatan yang dilakukan. Nah, kemudian di usia 50 tahun ini teringat dengan kemaksiatan yang dilakukan, kemudian ngaji, begitu ngaji banyak hadis-hadis atau penjelasan agama, orang yang maksiat ini akan disiksa di neraka, orang yang maksiat ini akan diancam ini, akan diancam ini. Kemudian ingat dengan kemaksiatan yang pernah terjadi dilakukan pada masa lalu, kemudian dia takut dengan ancaman-ancaman Allah, itu sedih, mengenang kemaksiatan masa lalu. Nah, itu sedih yang terpuji dan itu disuruh oleh Allah. Kalau kita sadar bahwa kita itu penuh kemaksiatan pada masa lalu, tetapi nggak ada rasa sedih dalam diri, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Orang yang nggak merasa bersalah, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, justru dia melakukan hal-hal yang diharamkan agama. Dia makan riba, dia berbuat kecurangan dalam berdagang, dia menzalimi orang. Banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Dia nggak merasa bersalah dengan itu. Dianggapnya biasa-biasa aja. Ini menunjukkan orang ini hatinya udah mati. Walaupun jasadnya masih hidup, gentayangan kemana-mana, tapi dia nggak merasa sedih dengan kemaksiatan yang dilakukan pada masa lalu. Nggak punya sedih di dalam hatinya atas kemaksiatan di masa lalu. Ini adalah orang yang menunjukkan hatinya telah mati. Sedih yang dianjurkan oleh Allah itu al-husnu ala buqdani ta'ati, dia merasa sedih atas kemaksiatan masa lalu dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban masa lalu, dan dia telah menyia-nyiakan waktu berlalu sedemikian rupa tanpa makna dalam kehidupan dia di akhirat nanti. Hidup dipakai nongkrong di jalan, gak zikir, gak sholat, dipakai begadang, malah berbicara gak karu-karuan, malah kadang-kadang mengganggu orang, malah kadang-kadang mempalak orang yang lewat, membegal.
itu artinya dia menyia-nyiakan waktu masa lalu yang tidak memberikan manfaat dan arti dalam kehidupan nanti di akhirat nanti. Atau dia banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban, tahu bahwa ini adalah kewajiban, tapi dia tidak meninggalkan. Atau dia justru melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini hal yang dilarang oleh Allah, tapi dia lakukan. Ketika dia teringat akan kemaksiatan yang dia lakukan pada masa lalu, ketika dia teringat memikirkan kewajiban-kewajiban yang banyak ditinggal pada masa lalu, ketika dia berpikir banyak waktu-waktu yang terbuang begitu saja, nggak dipakai ibadah, nggak pakai berzikir kepada Allah, nggak dipakai ngaji, lalu dia merasa sedih. Sedih dengan keadaan itu, itulah sedih yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang punya rasa sedih atas kemaksiatan yang dilakukan pada masa lalu, atas kewajiban-kewajiban agama yang dia tinggal pada masa lalu, atas waktu yang dia buang, dia sia-siakan demikian saja, itu menunjukkan hatinya adalah hidup. Imaratul qalbi la husna fihi kal baitil khari, bagaikan rumah yang tidak ada isinya. Jadi kalau hati kita itu nggak ada rasa sedih, kita sadar banyak waktu-waktu yang kita buang begitu saja tanpa dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada rasa sedih di kalbu kita, di hati kita. La husna fihi, itu bagaikan rumah tanpa ada penghuni. Artinya apa? Kalbunya mati. Rumah bagus tanpa penghuni, yang ngisi siapa? Iblis, setan. Rumah kosong walaupun itu tingkat gedong, serem kalau nggak ada penghuninya. Diisi oleh jin, diisi oleh setan. Begitu juga manusia yang hatinya tidak ada rasa sedih atas kewajiban yang ditinggal, atas kemaksiatan, maka kalbunya itu diisi oleh setan. Udah pikirannya ngeres aja, setan aja pikirannya. Enggak ada pikiran pengen ibadah, pengen kenal dengan Allah, pengen ibadah kepada Allah, enggak ada. Nah, oleh karena itu, cobalah kita itu tafakur, merenung. Ketika kita berusia balik, terbebani oleh kewajiban-kewajiban agama manusia Islam, dan dia umurnya 15 tahun, itu sudah berefek atau berakibat seluruh amal perbuatannya. Di bawah 15 tahun, apapun yang dia lakukan, walaupun itu menyimpang dari agama, itu tidak berefek dosa. Tetapi kalau sudah 15 tahun, semua perbuatannya itu berefek. Kalau dia menyimpang dari aturan agama, maka berefek dosa. Kalau dia melaksanakan perintah agama, maka berefek pahala. Kemudian kalau orang itu cuma sebatas sedih, tapi tidak ada kebangkitan untuk melaksanakan ketaatan. Cuma dia sedih ketika ngaji, nangis hatinya. Kata pengajian itu, orang yang meninggalkan sholat akan begini-begini nanti di akhirat. Lalu dia itu menyesal, sedih atas memikirkan kemaksiatan yang dia lakukan, tapi tidak ada keinginan untuk lebih taat lagi kepada Allah. Itu namanya sedihnya mah sedih, bagus, hidup hatinya, tapi dia orang yang tertipu. Jadi orang yang ada kesedihan hatinya, tapi tidak ada kebangkitan dorongan untuk lebih baik, merubah keadaan di masa lalu, itu orang yang tertipu namanya. Al-Maghrur. Jadi orang itu di dalam bait ini sedih terbagi dua. Ada sedih yang terpuji yang diperintahkan Allah, yaitu sedih atas kemaksiatan-kemaksiatan pada masa lalu. Sedangkan sedih yang tidak terpuji, yang tercela, sedih teringat memikirkan masa lalu yang bersifat duniawi. Ini sedih tapi memikirkan ketidaknyaman yang sifatnya duniawi. Contoh, dulu pernah diputusin orang,
Lalu 10 tahun ingat lagi, sedih. Itu kan duniawi itu mah, bukan agama. Diputusin orang itu duniawi. Kita sedih dengan itu adalah sedih yang tercela. Dan Allah nggak suka dengan orang yang sedih seperti itu. Orang yang sedih karena urusan duniawi, maka seolah-olah dia itu marah kepada Allah. Kita nggak suka dengan apal Allah yang menimpa kepada diri kita, sehingga kita sedih. Mestinya kita itu sedih atas yang bersifat ukhrawi, ketaatan dan meninggalkan kewajiban serta membuang waktu tanpa makna dan arti enggak dipakai ibadah oleh kita, itu sedih yang benar. Kalau cuma sebatas sedih tapi kita tidak melakukan lebih baik ketaatan-ketaatan, itu orang yang tertipu namanya. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan perasaan dia. Jadi nggak cukup sampai disedih, tapi harus diiringi dengan kebangkitan ma'an nuhudi ila taatillah, kebangkitan untuk lebih taat lagi kepada Allah. Orang yang sedih atas ketidaknyamanan urusan duniawi, itu adalah sedih yang tercela. Allah nggak suka dengan orang yang sedih yang tercela itu, yang di qalbunya ada rasa sedih yang tercela. Dulu mah dagang laku, jadi pedagang gede, tiba-tiba bangkrut. 5 tahun kemudian dia mengenang ketika dia jaya-jayanya mau jadi saudagar, tokonya ramai dikunjungi orang. Lalu tertipu, tiba-tiba bangkrut dia. Sedih, dia memikirkan itu adalah sedih yang tercela. Kenapa demikian? Gak usah dipakai sedih. Itu karena memang Allah menghendaki demikian. Kalau kita sedih dengan itu, berarti kita gak ridho dengan kehendak Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Itu terjadi, semua apa yang terjadi di alam dunia ini tidak lepas dari kehendak dan kudrat Allah. Nah, kemudian orang yang sedih atas kemaksiatan masa lalu, tapi tidak diiringi dengan kebangkitan lebih giat lagi beribadah, itu orang yang tertipu. Tetapi kalau dia sedih, kemudian diiringi dengan kebangkitan lebih taat lagi beribadah. Misalkan gini, dia menyesal, sedih, sudah sekian tahun gak pernah sholat misalkan, karena sholat ini kewajiban. Sekian tahun telah menyia-nyiakan waktu demikian, jadi sedih. Nah, ketika dia sedih, lalu dia bangkit sholat rajin awal waktu berjamaah, lalu waktu-waktu luang dipakai ngaji, dipakai berzikir kepada Allah. Nah, itu namanya sedih yang benar. Ya, singkatnya demikian. Hikmah yang ke-75, laisal arifu wallahu a'lam bissawab.